Oke, untuk pengerjaan saya pikir udah selesai ya. Oke, dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk ngebikin website Posyandu, katakanlah website Posyandu di mana nanti pengunjung itu bisa melakukan pengecekan. Jadi ada beberapa fitur utama. Yang pertama itu ada yang namanya itu questionnaire test. Di questionnaire test ini nantinya itu si pengunjung akan mengisi beberapa data questionnaire ya terkait perkembangan anaknya. Jadi dia akan mengisi data-data pertanyaan. Dia bisa melihat hasilnya apakah anak ini untuk usia tertentu, misal usia 3 bulan itu udah sesuai dengan pertumbuhannya itu normal atau tidak, seperti itu. Dan data pertanyaannya ini nanti itu kita bikin fleksibel ya. Jadi data pertanyaannya itu saya rasa cukup banyak, dan ya mungkin memang data pertanyaannya ini memang harus dirancang atau bisa dirancang khusus dengan ini ya, dengan keilmuannya itu sendiri. Tapi di sini saya tidak fokus ke pertanyaannya itu, tapi saya fokus ke sistemnya, di mana sistemnya ini kita bikin dia itu fleksibel. Jadi nanti data pertanyaannya itu bisa dirancang khusus ya. Jadi misal untuk pertanyaan anak di usia 3 sampai sorry 0 sampai 3 bulan, seperti itu. Jadi pertanyaannya itu bisa dirancang. Fitur kedua itu ada yang namanya itu growth tracker, atau dia itu pemantauan pertumbuhan, seperti itulah ya. Jadi kayak si pengguna itu bisa memasukkan data pertumbuhan anaknya, lalu dia bisa melihat data grafiknya. Di sini dia bisa melihat data grafiknya, dia bisa compare ya. Maksudnya itu dia bisa tahu apakah pertumbuhan anak di usia itu sesuai atau tidak dengan standar WHO. Jadi misal anak usia 1 bulan itu tingginya berapa, berat badannya berapa, lalu lingkar kepalanya berapa. Nah itu nanti kita akan tampilkan dalam grafik, seperti itu. Jadi ya, aktivitas pertumbuhan anak itu bisa di track, seperti itu. Itu ya untuk fitur utamanya. Ya, saya akan selain jelaskan teknik, sorry, selain jelaskan dari sisi ininya ya, dari sisi apa namanya itu fitur-fitur yang ada di website, saya juga akan menjelaskan gimana caranya si admin itu bisa memanage datanya nanti. Oke, kita langsung aja ya demoin. Jadi ini webnya, ini adalah halaman awal atau halaman landing ketika si pengunjung itu mengunjungi website kita. Jadi kalau kita coba refresh, itu nanti akan seperti ini. Jadi ini adalah halaman beranda atau landing. Kalau kita scroll ke bawah, itu kemudian ada data-data seperti ini ya. Jadi ya, untuk UI-nya itu udah saya coba bikin agar lebih ini ya, lebih apa namanya itu, lebih enak dipandang, seperti itu. Karena memang saya tidak diberikan desain yang bisa saya follow seperti itu, tapi uh, ada sih gambar-gambar itu, gambar-gambar web, tapi itu akan sulit juga saya buat ini apa namanya itu, buat satuinnya. Jadi ya seperti ini. Jadi untuk halaman landing itu seperti ini. Jadi ada beranda, ada home-nya ini, homepage, lalu ada tentang, di sini ada data tentangnya ya, kayak tentang apa ya, website ini, atau tentang data posyandunya, seperti itu. Kemudian ada layanannya apa. Jadi di sini itu ada dua layanan yang saya tampilin di sini. Pertama itu data questionnaire test, dan juga ini untuk deskripsinya itu kami menyediakan fitur test untuk Anda mengetahui tingkat perkembangan anak. Di sini juga ada growth tracker ya. Jadi dia bisa men-track data pertumbuhannya. Kemudian di sini ada download documents. Nah ini ya, ini untuk download data dokumen. Jadi pengunjung itu bisa mendownload dokumen-dokumen yang udah diupload, misal data panduannya, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada data kontak ya. Di sini kita tampilkan lokasi, bisa jadi ini lokasi posyandu, bisa oke, seperti lokasi posyandu, atau ya seperti itu. Kemudian di sini ada data address, alamat, lalu ada data kontak, lalu ada data email, seperti itu. Oke, itu untuk halaman landing ya. Jadi nanti data-data yang di halaman landing seperti title web atau judul website, nama website, itu
itu bisa diubah ya di admin. Kemudian di sini ini kan ada bagian hero ya, kalau saya sebutnya itu hero, atau bagian berandanya ini, atau ya landing ya. Jadi di sini kan ada kayak apa ya, title juga. Di sini ada pantau perkembangan anak. Ini teksnya ini bisa diganti nantinya di admin kalau seandainya dirasa kurang tepat. Kemudian di sini pada bagian deskripsi juga bisa diganti. Oke, lalu pada bagian ini kan ada gambar ya, gambar ini bisa disesuaikan juga. Nah, kemudian di sini data-data ini kan ada kayak data-data features dari web ini ya. Kayak ada pemantauan tumbuh kembang, lalu ada edukasi kesehatan balita, kemudian ada konsultasi dengan petugas posyandu. Lalu yang terakhir itu ada catatan digital. Kayak kita bisa menyimpan dan mengakses data perkembangan anak dalam bentuk digital, aman dan mudah, dan bisa diakses kapan saja. Nah, ini data-data ini, 4 data ini itu bisa ditambah, bisa diedit di admin nantinya, seperti itu. Kemudian di tentang kami ini otomatis mengikuti data yang ini ya nantinya. Lalu untuk deskripsi juga, kemudian di sini ada kayak apa ya, keunggulan, data keunggulannya itu juga bisa diganti. Kemudian di sini kan ada section video. Untuk ini kan dia ada dua ya untuk section video itu. Pertama itu ada banner ya, ini banner. Lalu ada video yang diputar. Nah, itu datanya nanti bisa diatur di admin ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk pada bagian atau section layanan itu juga bisa diatur nantinya, bisa ditambah, bisa diedit, seperti itu, bisa dihapus, bisa, intinya memanage datanya. Lalu pada bagian download documents, ya data dokumennya bisa di ini ya, nanti bisa ditambahkan, bisa ya intinya bisa di manage juga. Begitu juga dengan data kontak, data Google Map-nya bisa di-specify, kemudian data address, data telepon, data email itu bisa diatur di admin. Seperti itu. Nanti saya bakal coba demoin juga ya. Nah, oke, itu untuk halaman beranda. Nah, gimana kalau si pengunjung itu mau ini ya, mau mengakses fitur tadi, fitur pemantauan pertumbuhan dan juga fitur kuesioner. Jadi dia masuk ke button ke menu selanjutnya. Di sini ada button Get Start ya, di bawah deskripsi itu ada button Get Start. Ini kalau diklik itu nantinya kita akan diarahkan ke halaman ini ya, pemilihan mode. Jadi kita mau pilih mode apa. Di sini ada 3 mode. Mode pertama itu ada mode profil balita. Jadi nantinya itu sebelum dia bisa mengakses data tahapan kembang dan juga grafik tumbuh, itu dia diharuskan untuk mengisi profil balitanya terlebih dahulu. Oke, jadi kalau untuk profil balita itu nanti dia akan mengisi beberapa data informasi ya, informasi datanya. Jadi di sini itu nama lengkapnya siapa, lalu email, kemudian telepon, lalu ada nama anaknya, lalu ada tanggal lahir anak dan juga jenis kelamin anak. Seperti itu. Ini berhubungan datanya sudah saya isi, ini kita udah bisa mengakses data ini ya, mengakses fitur tahapan kembang dan juga grafik tumbuh. Tapi seandainya data balita, informasi profil balita itu belum diisi, itu nanti kita akan secara otomatis diarahkan ke halaman balita, profil balita. Kalau kita mengakses tahapan kembang ataupun grafik tumbuh. Gini, kalau kita open ini nanti akan secara otomatis dikembalikan ke halaman profil balita. Kalau kita belum mengisi, kalau si pengguna itu belum mengisi data profil balita, seperti itu. Jadi kalau kita coba ke tahapan kembang, nah di tahapan kembang itu nantinya akan dimunculkan data-data tesnya. Jadi di sini si pengunjung bisa memilih kuesioner yang tersedia nantinya. Jadi untuk data-data kuesioner ini seperti yang saya bilang sebelumnya, itu dibikin secara fleksibel. Maksudnya itu admin itu mempunyai kontrol penuh ya terhadap data-data tesnya. Jadi kita tidak spesify di sini, datanya tidak statik. Statik itu maksudnya tidak bisa berubah, tidak bisa bertambah dan sebagainya. Dibikin dia ini apa namanya itu fleksibel seperti ini, itu nanti dampaknya itu positif ya. Dampaknya itu akan lebih mudah kalau kita mau menambahkan data jenis tes. Maksudnya itu misal ya, kita mau tambahkan tes kejiwaan seperti itulah ya. Kuesionernya itu tipe kuesionernya itu jawabannya itu ya atau tidak. Nah, itu kan seperti itu. Jadi nanti kalau kita mau menambahkan data tes kejiwaan itu nanti bisa ditambahkan di sini. Seperti itu. Jadi datanya tidak statik. Seperti itu. Jadi kalau kita langsung kode secara manual,
apa namanya, pertanyaannya itu di dalam kode itu secara otomatis dia statik, dia ndak bisa fleksibel nanti data pertanyaannya. Nah, di data pertanyaannya itu aja seperti itu. Oke, di sini kita bisa lihat data tesnya itu cuma satu ya, karena saya memang cuma tambahkan satu data quiz untuk keperluan development juga. Tapi nanti kita akan coba tambahkan datanya ya. Saya akan coba demonstrasikan nanti. Jadi kalau kita klik di sini, itu nanti kita akan diarahkan ke halaman ini ya, seperti ini. Jadi selesaikan tes berikut. Di sini ada card nantinya, di sini ada instruksinya juga. Jadi setiap pertanyaan itu kita bisa kasih instruksi. Misal di tes pertama ini nanti itu ada tes motorik. Jadi untuk tes motorik misalnya itu ada, saya kurang paham juga ya. Tapi misal kita mau testing motoriknya, jadi mungkin kita siapkan benda-benda, mainan-mainan seperti itu, jadi kita kasih ke anak-anaknya. Oh, kalau seperti itu mungkin tes sensorik ya namanya. Jadi kita kasih ke kita kita apa namanya? Kita ya intinya itu kita bisa kasih instruksi. Misal kita kasih instruksi benda-benda apa aja atau alat-alat apa aja yang nantinya bisa kita tampil, kita pengen si pengguna itu siapkan seperti itu. Di sini untuk data pertanyaannya memang belum saya iniin ya, belum saya tambahin, tapi nanti saya akan tambahkan. Jadi seperti itu. Nah, next itu di fitur grafik tumbuh. Jadi untuk fitur grafik tumbuh itu nanti seperti ini, flow-nya seperti ini ya. Di sini ada yang namanya informasi anak. Di sini ada tanggal ya. Ini tanggal input data pertumbuhannya. Ini nanti sistem akan tambahkan atau masukkan data tanggalnya itu secara otomatis. Jadi tapi kita juga bisa kalau dirasa data tanggalnya ini tidak sesuai dengan apa yang kita pengen, itu nanti kita bisa tambahkan manual di sini. Misal tanggal 20 seperti itu. Tapi secara otomatis itu nanti datanya akan diisi dengan data tanggal hari ini. Kemudian di sini ada data bulan ya. Data bulan ini itu juga akan di-generate secara otomatis untuk awal-awalnya ya, initial data. Tapi juga kita bisa ubah sendiri seperti itu. Jadi untuk data usia ini didapatkan dari mana? Data usia ini kan satuannya bulan ya. Data usia ini didapatkan atau dihitung dari data profil si balita itu ya. Jadi kalau kita lihat di profil balita itu kan kita juga mengisi data tanggal lahirnya. Jadi data bulan itu nanti akan diambil dari data tanggal hari itu. Akan dikalkulasi berdasarkan data tanggal kelahiran si balita seperti itu. Kemudian di sini kita mengisi data berat badan, lalu data tinggi, kemudian data lingkar kepala. Lalu nantinya datanya itu akan ditampilkan dalam bentuk grafik seperti ini. Jadi ini ada grafik berat badan, lalu di sini ada grafik tinggi badan, kemudian ada grafik lingkar kepala, lalu di sini ada grafik indeks massa tubuhnya. Dan terakhir itu ada interpretasinya ya. Jadi seperti itu. Jadi kita akan coba oh ya, ini juga ada card setting ya. Di setting sini itu kita bisa mengatur durasi display grafik. Jadi kita bisa lihat di sini itu data grafiknya itu ditampilkan dari umur 0 bulan sampai 72 bulan. Seperti itu. Di sini kita bisa atur. Misal kita hanya mau menampilkan grafik 2 sampai 5 tahun. Artinya itu kan dari 24 sampai 60 ya. Jadi kalau kita coba klik di sini itu nanti grafiknya akan berubah seperti ini. Dan data-data ini kan ada data ininya, ada kayak apa namanya itu garis-garisnya ini, garis-garis berwarna ini itu kita ambil dari data WHO ya, seperti itu. Kurang lebih ini valid ya, tapi mungkin ada misakurasi sedikit, tapi itu memang yang bisa kita tambahin seperti itulah ya. Oke. Kemudian di sini ada hapus data pertumbuhan. Jadi seperti yang kita lihat ya fungsinya cuma untuk menghapus data pertumbuhan ini. Jadi kayak reset data aja gitu. Kemudian di sini ada ekspor data pertumbuhan. Jadi nanti data pertumbuhannya akan diekspor ke Excel. Oke, kita akan coba reset dulu datanya dan kita akan input data pertumbuhan untuk pertama kali. Oke, di sini saya akan gunain data tanggal dan usia yang digenerate secara otomatis. Sini untuk usia 4 bulan saya masukin aja berat badannya itu
4 lah ya, 4 kilo. Untuk tingginya itu sekitar 60 cm, untuk lingkar kepalanya itu mungkin 60 cm juga. Untuk datanya ini saya kurang paham juga, tapi saya akan tambahkan data. Oke, datanya udah berhasil ditambahkan. Nah, kita bisa lihat di sini. Udah ada data yang udah muncul di grafik. Lalu kita akan tambahkan data lagi. Usianya itu kita akan bergeser ke bulan next ya, next bulan tanggal 19. Oke, usianya otomatis 5 bulan. Untuk berat badannya itu saya akan kasih 5. Lalu untuk tinggi badannya itu 60, ya 60. Kita akan coba tambah data lagi dan kita akan lihat udah ada 2 titik di sini, dan ini udah membentuk garis ya. Oke, seperti itu. Jadi nanti si pengguna itu bisa melihat, oh ya, data pertumbuhannya ini masih di tahap apa, seperti itu. Bagusnya sih kalau kita lihat dari grafik, usia 5 bulan itu untuk tinggi badannya itu sekitaran 65-an ya, seperti itu. Jadi nanti si pengguna itu bisa mengekstrak. Dan juga kita bisa lihat di sini untuk usia 5 bulan itu bagusnya itu normalnya itu di ini ya, di 45-an lingkar kepalanya, 45 cm. Oke, ini karena datanya saya input ini dummy ya, maksudnya itu saya nggak tahu berat pastinya atau data pastinya, tapi yang penting datanya udah tampil di sini. Nah, untuk data interpretasi itu juga ada ya. Jadi udah ada sistemnya yang bakalan mengcompare. Jadi data interpretasi ini akan diambil dari data indeks massa tubuhnya ya. Jadi ada indeks massa tubuh. Kalau tidak salah untuk indeks massa tubuh itu apa ya? Sorry. Berat badan dibagi tinggi atau sebaliknya ya, seperti itu. Tapi saya intinya dia pakai rumus ya. Jadi berdasarkan data terakhir yang saya input itu untuk interpretasinya itu dia kekurangan gizi ya. Jadi underweight. Jadi dia kekurangan gizi. Di sini ada labelnya kekurangan gizi atau underweight. Di sini ada penjelasannya juga. Jadi anak memiliki berat badan di bawah standar WHO. Kita juga bisa lihat berdasarkan data grafik itu berat badannya memang di bawah standar ya. Untuk rata-ratanya itu di usia 5 bulan itu bagusnya itu mungkin 9 kilo atau berapa, atau 8,5. Oke, jadi data perkembangannya itu nanti seperti ini. Jadi setiap kali data perkembangan dibikin sama di input sama si pengguna itu nanti grafiknya akan muncul di sini. Jadi nanti si pengguna itu bisa melihat grafik pertumbuhannya ya, pertumbuhan si balitanya itu. Oke, seperti itu ya untuk growth tracker. Jadi tadi udah ada beberapa fitur yang bisa diakses oleh pengguna. Ada profil balita, dia bisa mengisi data profil, lalu ada kuesioner, lalu ada grafik tumbuh kembang. Terakhir mungkin pada bagian ini ya, download si buku panduan, buku edukasi Posyandu. Jadi nanti dia bisa mendownload data e-booknya yang udah di upload sama si admin. Oke, mungkin segitu ya untuk untuk fitur-fitur yang bisa diakses sama si pengguna ya. Nah, sekarang kita akan ke admin. Oke, pertama-tama kita mungkin logout dulu. Jadi kalau kita belum login itu nanti saat kita mengakses halaman admin itu kita akan secara otomatis diminta untuk login terlebih dahulu. Jadi untuk credential login itu username-nya root, passwordnya juga root. Jadi kalau kita enter kita udah berhasil login ya. Nah, untuk data di admin atau fitur-fitur di admin itu ada beberapa ya. Pertama itu ada dashboard. Di dashboard ini si admin bisa melihat data-data yang udah diinput. Jadi ada berapa misal data seperti ada berapa total tes yang udah disiapkan, lalu ada berapa total tes yang udah diisi,
kemudian ada berapa total features, lalu ada berapa total service. Untuk features ini tadi ya, yang bagian ini features itu yang ini, kayak keunggulan web ini. Kemudian untuk data service atau layanan itu ada di sini. Jadi ini data-datanya itu nanti bisa diatur di admin. Mungkin yang pertama itu saya akan saya akan tunjukin gimana caranya kalau si admin itu pengen memanage data-data di website. Yang pertama itu mungkin kita akan ganti dulu, kita akan coba ganti title web ya. Jadi kita akan kalau kita pengen mengubah data title web, kita masuk ke menu about. Lalu di sini itu di about itu cuma untuk data-data ini aja ya. Kalau untuk settings, untuk title itu masuknya ke settings. Jadi kita masuk ke menu settings. Nah, untuk titlenya bisa kita ubah, mungkin si balita aja ya, si balita. Lalu kita masukin copyrightnya juga. Untuk copyrightnya itu di bagian ini ya, si balita gitu. Jadi kalau kita enter, itu nanti di website itu kalau di refresh, nah datanya udah berubah seperti ini. Di datanya udah berubah. Nah, untuk copyright juga udah berubah. Kita kembaliin aja dulu si balita. Kita simpan. Nah, datanya udah kembali lagi. Nah, selain web title, kita juga bisa lihat di sini ada web icon, ada juga address, data alamat, data telepon, data email, data social media. Di sini ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube, ada LinkedIn, dan juga ada copyright dan juga ada Google Map-nya ya. Nanti ya gimana ya, kita coba dulu ke Google Map ini. Kita coba dulu ke Google Map. Gimana caranya kalau kita pengen specify data Google Map. Jadi kita masuk ke Google Map. Kita masuk ke Google Map, lalu kita coba specify suatu ini ya, suatu apa namanya itu. Misal kita mau bilang dia itu ada di Jakarta. Di Jakarta kita taruh gini. Lalu nanti kita akan share, kita ke sematkan peta. Nah, ini kita udah dapat kodenya ya, kode sematkan peta. Kita ndak ambil seluruh linknya ini, tapi kita cuma ambil yang ininya aja, link yang ada di source-nya ini. Kita ke sini. Oke, kita coba sesuaikan. Nah, oke, ini ya. Dia hanya sebatas ini aja, sebatas source-nya ini kan source ya. Source, dari source kita sampai ke ini ya. Oke. Cuma batas ini aja. Kita copy, kita ke admin, lalu kita akan paste saja. Nah, ini kita pastikan lagi untuk datanya memang diawali dari HTTPS sampai ke ini ya, hanya batas ini. Tapi kita simpan, kita cek kembali di Google Map. Nah, seperti ini. Jadi datanya udah muncul seperti ini. Oke, seperti itu. Next itu ya untuk data address tadi seperti yang saya bilang. Jadi kalau kita mau ubah data alamat ya masukin aja alamatnya di sini, data telepon, data email, data link Twitter, link Facebook, YouTube, dan LinkedIn. Dan semisal kita nggak punya Twitter, jadi kita pengen hilangin data Twitternya, kita bisa kasih tanda ini aja ya, tanda strip seperti ini. Jadi kalau kita simpan, nah itu nanti logo Twitter pada sosial media ini kan ada ya, X ya. Kita refresh itu nanti
dia belum hilang ya, seharusnya dia hilang kalau kita kasih strip seperti ini, seharusnya dia hilang, tapi ini belum hilang. Saya akan perbaiki terlebih dahulu. Oke, nah di sini datanya udah hilang. Jadi kalau kita ini kan Twitter ya, untuk Facebook gini kita kasih strip lalu kita simpan. Kemudian kita ke refresh lagi, nah data Facebooknya udah hilang. Jadi seperti itu kalau kita pengen menghilangkan icon-icon data sosial media tertentu. Oke, itu tadi untuk settings ya. Sekarang di about, jadi masuknya itu ke about seperti pada title ini, data ini itu di about, lalu ada gambar ini. Kemudian untuk data-data kayak banner, data dan juga data video itu masuknya ke about. Kemudian untuk ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di about itu ada title hero. Jadi untuk data saat ini pantau perkembangan Bali Tamu. Jadi kalau kita lihat di sini itu kan gini ya, datanya sesuai. Kita coba edit, tambahkan S ya gitu, tambahin Bali Tamus. Jadi kalau kita refresh, nah ini S-nya udah ada di sini. Nah kalau untuk description itu datanya di mana? Data description itu untuk data yang ini ya, data yang ini sama data yang ini. Itu masuknya di description. Kalau kita editing ini nanti data yang di sini itu akan menyesuaikan dengan data yang ini. Kemudian di sini ada background image ya, atau ya background image. Sebenarnya untuk background image ini juga untuk mengganti data background nantinya. Lalu untuk banner image itu dia akan mengganti data yang ini. Jadi kalau kita coba ganti, kita masukin ini, kita simpan. Nah, nanti di sini datanya akan berubah. Nah seperti ini. Kita coba kembaliin aja karena saya pikir itu kurang sesuai ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi data-data lain, video thumbnail, video source. Nah untuk video thumbnail itu untuk yang ini ya, gambar ini. Kalau untuk video source itu nanti source videonya. Jadi nanti kita akan upload video seperti itu. Jadi di sini kita akan upload video. Jadi di sini dia itu support M4V atau juga MP4 seperti itu. Oke, kemudian di sini untuk data features itu yang ini tadi. Jadi kita bisa edit, kita bisa hapus. Kita bisa lihat ini ada feature pertama itu ada pemantauan tumbuh kembang. Nah ini kan ada pemantauan tumbuh kembang, lalu deskripsinya. Nah nanti kita bisa hapus, kita juga bisa edit tumbuh kembang anak gitulah ya. Kita simpan. Nah sini tumbuh kembang anak. Oke, untuk service itu ada di sini. Jadi ya ada questionnaire test, ada growth tracker. Nanti datanya bisa diatur di sini juga. Kemudian di sini ada download documents. Jadi ini adalah section di mana si pengguna itu bisa mendownload dokumen-dokumen yang udah kita upload atau admin upload. Dia ada di menu dokumen ya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat di sini itu ada 2 dokumen yang udah saya upload. Jadi misal kita mau tambahkan dokumen yang bisa jadi panduan untuk si pengguna baca seperti itu. Jadi misal artikel gitu ya. Oke, kita coba kasihkan filenya. Untuk filenya itu dia tipe format yang didukungnya itu PDF. Untuk size-nya itu maksimal 100 MB. Jadi kalau kita coba ambil aja ini, kita simpan. Nah, di sini udah ada 3 data. Di sini pun udah bertambah. Jadi di sini kita bisa download seperti ini. Oke. Kita bisa download dokumennya. Dia itu ini ya ada 2 tipe. Pertama itu dia bisa download dari navigasi. Jadi dari navbarnya ini dia bisa download. Bisa juga dari section download ini. Jadi kalau untuk mobile itu mungkin fitur yang ini itu nggak bisa ya. Tapi kalau untuk desktop fitur yang di navbar ini dia masih bisa. Jadi kalau kita klik di sini itu nanti juga akan secara otomatis mendownload.
Oke, kalau untuk mobile, tampilan mobile itu dia tidak muncul di sini. Nah, jadi dia akan diarahkan ke halaman atau ke section download. Dan webnya ini juga udah cukup responsif mobile ya. Jadi seperti ini kalau untuk tampilan mobilenya. Jadi kalau dibuka di HP atau tablet itu nanti akan seperti ini. Ini untuk tablet ya. Nah, jadi untuk websitenya juga udah cukup nyaman dibuka di berbagai device. Oke, jadi itu untuk CRUD ya. Jadi untuk datanya tadi, si admin itu bisa mengubah-ubah data ya. Ada beberapa data yang memang bisa diubah. Contohnya itu untuk title-nya tadi. Nah, sekarang kita akan langsung ke questionnya atau ke questionnaire. Jadi kita bisa lihat di sini tadi untuk data questionnaire itu kita cuma punya satu data dan datanya juga belum ada pertanyaannya. Jadi gimana caranya biar kita bisa memanage data itu. Jadi untuk data questionnaire itu bisa diatur atau di manage di halaman admin, khususnya di admin untuk menu tes ya. Di sini kita bisa melihat data tes yang udah kita tambahkan. Nah, seperti ini. Jadi untuk satu data ini namanya itu kuesioner mengukur perkembangan anak. Jadi untuk mungkin kita bisa ubah ya perkembangan motorik anak. Oke, gini. Kita bisa kasih age range-nya atau range umurnya ini 1 sampai 2 bulan. Lalu di sini ada data tools. Data tools itu berupa instruksi ya. Jadi misalnya di sini saya bilang mohon siapkan kain wol. Lalu apa ya? Mungkin bola karet gitulah ya. Kita simpan. Nah, nanti di sini di instruksinya dia akan secara otomatis mengikuti. Nah, di sini. Jadi mohon siapkan kain wol dan bola karet. Oke, gimana caranya biar kita bisa menambahkan data pertanyaan? Jadi di sini kita bisa lihat questionnya itu kosong ya, jadi belum ada pertanyaan. Jadi untuk data pertanyaan itu bisa ditambahkan di sini. Jadi ini ada icon atau button dengan icon tanda tanya. Itu kalau kita klik kita masuk ke fitur question. Jadi kita bisa tambahkan pertanyaan. Di sini untuk questionnya itu ini datanya dummy ya, tapi nanti bisa disesuaikan, datanya bisa ditambahkan sendiri, disesuaikan sesuai dengan buku panduan. Nanti kalau dirasa masih bingung, kita bisa jimit ya, saya bisa pandu gimana cara setupnya. Tapi di sini saya bisa pandu secara teknisnya, tapi untuk data pertanyaannya itu sendiri itu saya pikir akan lebih baik kalau memang diisi sendiri. Kenapa? Karena memang data pertanyaannya itu saya pikir cukup banyak, takutnya nanti tidak sesuai seperti itu. Untuk pertanyaannya itu saya pikir apa ya, untuk tes motorik misal Oke, di sini ada kategori. Di sini ada beberapa kategori, ada motorik halus, motorik kasar, bahasa, dan juga ada kemandirian seperti itu. Yang udah saya spesify data kategorinya. Misal kita kasih motorik kasar. Nah, di sini juga ada media ya. Kita bisa upload media untuk pertanyaannya itu. Kan ada pertanyaan yang memang ada data gambarnya seperti itu kan. Tapi di sini sifatnya itu opsional ya. Jadi kalau misal data pertanyaannya itu tidak memerlukan visual atau gambar, itu nanti bisa dikosongkan. Jadi kita klik simpan. Oke, seperti ini. Ya, udah ada satu data pertanyaan. Kalau kita kembali ke tes, nah itu udah ada satu data pertanyaan. Kita cek di sini. Nah, untuk datanya udah muncul di sini. Nah, ini ada kategorinya tes motorik. Apakah anak Anda bisa memegang bola karet? Nah, jawabannya itu iya dan tidak.
Nah, untuk data pertanyaannya ini, kenapa saya bikin UI-nya ini seperti ini ya? Karena menurut saya itu dengan UI yang seperti ini itu eh, akan lebih mempermudah si pengguna ya. Nah, kalau kita bikin dalam bentuk table, kita bentuk dalam bentuk table lalu si pengguna centang-centang, itu saya pikir nanti akan ada masalah ini ya, dari sisi user experience itu kurang bagus seperti itu. Tapi kalau kita bikin pertanyaannya seperti ini selain websitenya juga bisa lebih responsif nantinya, uh, uh, enak ya, apa namanya itu mengisinya juga lebih enak, jadi ya dan tidak. Oke, itu untuk data pertanyaan ya, jadi mungkin kita bisa tambahkan pertanyaan baru. Oke, jadi untuk pertanyaannya ini tipenya itu ya dan tidak ya, jadi uh, ya nanti mekanisme penghitungan hasil itu nanti akan dihitung dari seberapa banyak si pengguna itu menjawab iya seperti itu. Oke, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin oke. Oke, dan pertanyaannya udah muncul. Dan juga di sini ada sistem pengelompokan ya. Jadi seperti yang kita lihat di sini itu pertanyaannya itu kan pertanyaan nomor 1 itu dia masuk ke kategori tes motorik. Pertanyaan nomor 2 itu masuk ke motorik kasar, pertanyaan nomor 1 motorik halus. Nah, di sini itu nanti kita bisa grouping ya. Maksudnya itu pertanyaannya akan secara otomatis digrupkan. Misal pertanyaan jadi tidak satu pertanyaan satu ditampilkannya itu tidak satu pertanyaan satu kategori. Misal kita pengen nambahkan data pertanyaan dengan kategori motorik halus. Data pertanyaannya seperti ini lagi. Misal ini. Simpan. Nah, jadi untuk data pertanyaannya 1 dan 2 itu masuk ke kategori motorik halus. Nah, itu yang saya sebut dengan grouping tadi. Jadi ndak satu pertanyaan itu satu kategori. Jadi ada yang namanya grouping. Jadi si pengguna bisa tahu, oh ya, ini masuk ke kategori pertanyaan motorik halus seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau dengan pertanyaan yang membutuhkan media atau visual ya. Jadi seperti ini. Mungkin uh, oke. Kita cari gambarnya, gambar yang sesuai. Nanti harus disiapkan ya. Untuk demo ini saya gunain gambar apa aja lah ya. Kita simpan. Nah, nanti di sini itu datanya di data medianya itu ada satu. Jadi karena kita memang nambahkan satu media. Nah, kalau kita refresh di sini, nah itu gambarnya udah berhasil kita tampilkan. Nah, untuk data medianya ini itu support multiple ya. Maksudnya itu di satu pertanyaan itu dia bisa lebih dari satu visual. Jadi kalau semisal pengen nambahkan 2 gambar itu bisa. Jadi seperti ini. Nah, di sini udah ada 2 gambar. Kalau kita refresh di halaman pertanyaannya, kuesioner, nah itu nanti akan ada 2 gambar. Nah, ini kalau kita bikin UI nya dalam bentuk table itu nanti dia tidak cukup responsif. Tapi kalau kita bikin seperti ini ya data visualisasi atau data gambar, data medianya itu bisa cukup responsif. Oke. Selain data gambar itu juga bisa data ini ya. Ada beberapa yang support di sini. Pertama itu ada data gambar dan juga ada data audio.
Misal kita pengen kasih data audio inilah ya. Kita hapus aja nih yang gambar. Oke. Lalu kita pilih data audionya tadi. Kita ganti question ya. Jadi ini kita simpan. Ups. Oh sorry. Oh sorry, ini data video ya. Oh ya, jadi bukan hanya ini ya. Sorry, ini tadi. Oh ya, video. Jadi bukan hanya cuma gambar, audio, tapi juga bisa video. Ya. Oke, kita akan coba tambahkan audio. Mana nih audio? Oke, ini OGG. OGG di sini saya pikir udah support juga lah ya. Kita simpan. Oke. Kita coba upload. Oke, betul. Jadi untuk data audionya bisa bisa kita upload. Jadi kalau kita refresh di sini, nah itu data audionya bisa diputar di questionnaire. Oke, itu gimana caranya kita nambahkan data pertanyaan ya. Jadi kita bisa lihat sini untuk questionnya udah ada 4. Jadi untuk nambahin data pertanyaan itu kita masuk ke sini. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat di sini itu data questionnya apa, data answernya apa, data medianya, dan juga data kategorinya. Nah, selain data pertanyaan, kita juga harus nambahin data kategori jawaban ya, atau result point. Jadi kita di setiap pertanyaan itu kita mesti tambahkan result pointnya. Jadi kalau kita klik di sini, nah di sini itu ada kategori point. Jadi kalau kita tambahkan kategori, misal seperti yang saya bilang tadi, setiap pertanyaan itu tipe jawabannya itu iya dan tidak. Jadi kita bisa menghitung berapa jumlah, kita bisa rancang ya pertanyaannya itu. Jadi dalam satu kuesioner itu kita bisa rancang. Misal ada 5 pertanyaan, kita asumsiin ada berapa jawaban yang dijawab iya dan ada berapa yang tidak. Jadi misal dari 5 itu dijawab 3. Jadi kita bisa asumsikan perkembangan anak ini cukup baik. Tapi ada baiknya kita apa ya, kayak gini lah ya, saya contohin aja. Jadi misal dari 1 misalnya dari 0 sampai 4 ya. Kemudian labelnya itu dari 0 sampai 2 aja. 2. Labelnya itu kurang gitu ya, kurang. Jadi kita bisa kasih deskripsi. Oke, ini. Jadi kita simpan. Jadi nanti misal ya. Jadi karena kita udah set dari 0 sampai 2. Jadi kalau ada pengguna itu yang mengisi jawabannya itu dari 5 pertanyaannya itu, dari 4 pertanyaan itu dia menjawab 2. Nah, berarti kita tampilkan data hasilnya tadi ya, data resultnya. Jadi nanti labelnya kurang, kemudian ada deskripsinya. Jadi kalau kita coba isi data question ini, oke, ini kan ada 4 pertanyaan, saya akan jawab 1 ya, sisanya tidak. Itu lalu kita akan ke next. Nah, ini muncul hasilnya. Jadi hasil tes itu 1 dari 4 ya. Labelnya kurang. Lalu di sini ada deskripsi yang udah kita spesify tadi. Jadi perkembangan anak Anda kurang baik, disarankan untuk berkonsultasi lebih lanjut.
itu karena memang kita masukin range-nya tadi dari 0 sampai 2. Jadi misalnya jawabannya itu satu dari 4 tadi ya. Berarti kan itu masuk range-nya. Jadi kita akan tampilkan data ini. Nah, dengan sistem yang seperti ini itu nanti data hasilnya itu akan lebih fleksibel. Jadi ini ya untuk keakuratannya itu ya bergantung pada si admin tadi yang menentukan data pertanyaan dan juga data kategori poin seperti itu. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, yang harus mengisinya itu memang yang mereka yang memang udah paham ya, paham eh, apa ya, paham data-data pertumbuhan seperti itu. Kalau kita lihat ini kan ada dua card ya di sini. Pertama itu data card hasilnya, lalu di sini ada data detail hasil tesnya. Jadi dia itu masuk ke sini ya. Kenapa datanya di sini itu masih belum muncul? Jadi ini kan ada data motorik halus dan motorik kasar. Nah, datanya ini itu nanti dia akan yang muncul di sini. Ini kan ada data kategorinya, ada motorik halus, motorik kasar. Nah, itu di generate atau dibikin berdasarkan pertanyaan. Kalau kita cek di data pertanyaan itu memang kategori yang kita tambahkan di situ memang hanya kategori motorik kasar dan juga motorik halus. Nanti kalau kita tambahkan data kategori kemandirian misal, itu nanti akan muncul data kemandirian di sini. Nah, kenapa datanya masih kosong di sini? Karena memang belum kita tambahkan ya, atau belum kita specify. Jadi gimana caranya biar kita bisa nambahkan data resultnya itu biar lebih spesifik? Kita bisa di sini. Jadi nambahinnya di button ini ya. Jadi ini ada buttonnya. Kalau kita klik di sini, kita bisa tambahkan add kategori subpoint. Jadi untuk misal ya, dari dua pertanyaan tadi, kita kembali lagi ke sini. Ini kan ada beberapa pertanyaan. Ada dua pertanyaan untuk motorik halus dan juga ada dua motorik kasar. Jadi kita bisa pikir misal ya untuk kategori motorik halus, motorik kasar. Jadi dia hanya menjawab satu ya. Poin startnya itu dari 0 sampai 2. Dia hanya menjawab satu. Nanti kita akan masukin jangan ya, satu. Jadi dari 0 sampai 1. Misal dia menjawab satu, jadi ada satu pertanyaan dengan kategori motorik halus yang dijawabnya itu ya. Itu nanti kita bisa tambahkan motorik halus. Deskripsinya kita bisa bilang seperti ini. Jadi itu. Jadi kalau kita simpan, lalu kita jawab pertanyaannya. Jadi ya gini. Jadi misal nih si pengguna itu menjawab tidak semua untuk kategori motorik halus. Otomatis nanti pada bagian detail data tesnya nanti untuk data motorik halus itu akan ditampilkan ini. Jadi kalau kita coba masukin datanya tadi, next. Nah, di sini. Jadi untuk data motorik halus, data perkembangan motorik halus anak Anda masih belum optimal. Seperti itu. Kalau kita tambahkan kategori poin lagi, misal dia jawab 1 kemudian 2 gitu. 2 ya, 2. Motorik halus. Kita simpan. Lalu kita coba tes ulang. Kita refresh. Oke. Berarti sini 2 ya, 2 data. Berarti kita klik yes semua untuk data ini, tidak dan tidak. Kita simpan. Nah, di sini. Jadi untuk data perkembangan motorik halus sudah baik. Seperti itu. Jadi ini memang benar-benar sangat fleksibel. Jadi datanya itu bergantung gimana cara si adminnya itu mengisi datanya. Jadi tidak ada data statik yang memang udah kita specify.
karena kita pengen dia itu fleksibel seperti itu. Oke, sekarang kita akan tes untuk motorik kasarnya, biar datanya ada ya. Motorik kasar. Nah, kalau kita lihat di sini untuk semua data itu dari empat pertanyaannya tadi memang udah semua ya. Jadi ya semua kategori subpoin udah kita tambahkan. Yang belum itu untuk jawabannya. Jadi kalau dia jawab misal jawab satu atau jawab dua itu datanya akan kurang. Nah sekarang kalau kita jawab dari tiga, oke, lalu 4 ya. Tapi datanya itu lebih dispesifikan lagi nantinya. Oke, kita akan coba ambil tes lagi. Oke, di sini 2 tadi kurang, 3 cukup baik dan 4 sangat baik. Jadi kalau saya pilih 3 iya di sini. Kita next. Oh ya, ini belum ya. Oke, next. Nah, ini datanya udah cukup baik. Tapi di sini data hasil tes untuk data 3-nya belum kita spesifikkan ya. Jadi setiap data itu memang mesti dispesifikkan kategori subpoinnya. Jadi yang udah kita spesifikkan cuma pertanyaan pertama. Nah, sekarang kita akan spesifikkan untuk pertanyaan yang untuk kategori poin yang kedua. Kita akan tambahkan data kategori subpoin. Itu mungkin kita akan yang motorik halus dulu. Motorik halus 0 sampai 1. 2. Motorik halus oke, 0 sampai 2 untuk motorik halus. Data motorik halus 0 sampai 2. Pertanyaannya itu memang cuma sampai memang 2 ya. Berarti kita coba hapus dulu ya. Berarti 0 sampai 1 seharusnya. 0 1. Motorik halus. Oke, 0 sampai 1, lalu kita masukin 2 ya. 2 halus. Oke, untuk motorik halus sudah selesai. Sekarang untuk kategori motorik kasarnya. 0 sampai 1, kategorinya motorik kasar, deskripsi. Ini salah satu keuntungan ya kita bikin sistem seperti ini. Jadi untuk setiap
datanya itu bisa di spesify sendiri, jadi dia lebih fleksibel, jadi tidak hanya satu data statik yang kita tampilkan seperti itu. Oke, untuk satu kategori motorik kasar udah. Sekarang kita akan tambahkan sub point untuk motorik kasar yang cukup baik ya, sangat baik. Oke, jadi udah ada 4 nih, udah cukup oke. Jadi kalau kita ke tes, kemudian ke oke, ini yang ketiga udah kita isi nih. Oke, nah yang terakhir itu untuk kategori poin yang terakhir. Kita akan masukin data kategori poin yang terakhir, misal 0 sampai 1 untuk kategori motorik halus. Oke, untuk semua data kategori subkategori poin itu udah kita tambahin mulai dari pertanyaan pertama, sorry, untuk kategori pertama, kategori kedua, dan kategori ketiga. Jadi kalau kita refresh ini, itu nanti udah seharusnya udah muncul. Cukup baik ya, cukup baik ini. Tapi di sini belum muncul. Oke, kenapa ini belum muncul ya? Mungkin muncul karena memang sorry, kita akan coba dulu. Kita akan coba ke sini lagi. Kita bisa lihat di sini itu kita bikin dia itu 3 ya. Jadi di sini untuk motorik halusnya itu kita bikin 22. Lalu untuk motorik kasarnya itu kita bikin 1. Kita coba oh iya ya. Di sini motorik kasarnya kosong tadi. Oh, sini yes. Oke gitu. Jadi kita next. Nah, seperti yang kita lihat. Untuk data motoriknya udah muncul di sini. Jadi untuk hasil tes secara keseluruhan itu udah cukup baik. Sini udah ada datanya, data perkembangan anak sudah cukup baik. Untuk detail hasil tesnya ini, jadi untuk motorik halus anak Anda sudah berkembang dengan baik. Seperti yang kita spesify tadi. Jadi dia kan kita pilih 2 ya. Nah, kita pilih tadi kita isi dua pertanyaan di kategori motorik halus itu dua-duanya iya. Lalu untuk motorik kasar itu hanya 1. Jadi berarti kalau 1 data yang muncul yang ini kan.
Jadi motorik kasar anak Anda sudah cukup. Hanya saja masih perlu ditingkatkan. Mungkin Anda bisa membantu perkembangan motorik kasar bla bla bla. Seperti yang kita spesify sebelumnya. Oke, gimana kalau dua-duanya itu motorik kasar yang kita, jadi satu motorik halus, satu lagi motorik kasar. Jadi kalau kita pilih satu untuk motorik halus, dua ya untuk motorik kasar. Jadi kalau kita simpan di sini, nah datanya juga udah muncul. Jadi data keseluruhannya memang udah cukup baik, tapi untuk detailnya udah kita bikin menyesuaikan. Jadi data-datanya itu enggak itu-itu aja. Jadi data-datanya memang kita bisa desain khusus sesuai dengan data kesehatan yang berlaku seperti itulah ya. Jadi untuk data motorik halus, perkembangan motorik halus anak Anda mungkin terganggu seperti yang kita spesify tadi. Jadi kalau data motorik halusnya itu cuma 2 yang kita kasih ya, berarti kita akan munculkan jawaban yang ini. Nah, kalau yang kita lihat di sini itu kan 2 tadi ya, 2 sampai 3. Kita spesify di sini 2 sampai 3. Nah, tadi si pengguna itu mengisi dua pertanyaan untuk motorik kasar itu dua-duanya iya. Jadi poinnya 2 kan. Berarti perkembangan motorik kasar untuk anak seusia ini memang sangat baik seperti itu. Jadi seperti yang kita spesify di sini. Ya, jadi seperti itu ya untuk manajemen data kuesionernya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita pengen tambahkan data tes baru, kita masukin di sini. Ini untuk usia 1 sampai 2 bulan. Nah, sekarang kita akan bikin usia 3 sampai 4 bulan seperti itu. Jadi bisa juga kita bikin 1 bulan aja gitu kan ya. Jadi tidak mesti 1 sampai 2 bulan atau 2 sampai 3 bulan, tapi bisa juga 1 bulan. Satu bulan. Kita coba tambah data lagi. Nah, datanya udah muncul di sini. Untuk datanya kita bisa setup seperti tadi. Jadi kita tentukan data pertanyaan, lalu kita tentukan data kategori poin, lalu untuk sub kategori poin seperti itu. Jadi memang benar-benar datanya itu fleksibel. Jadi kita bisa desain pertanyaan itu agar sesuai dengan data-data usia yang berlaku. Jadi misal ada perkembangan di ilmu pengetahuan kesehatan itu nanti bisa kita sesuaikan, jadi tidak hanya statik datanya seperti itu. Ini untuk question ya atau kuesioner. Jadi seperti tadi flow-nya seperti tadi. Jadi dia akan mengisi data pertanyaan lalu nanti akan ditampilkan hasil. Nah, gimana untuk data hasil kuesioner tadi? Itu datanya akan bisa diakses sama admin di menu test attempts ya ini. Nah, ini nantinya datanya akan muncul di sini. Data-data hasil pengisian kuesioner tadi. Oke, seperti itu. Untuk data quiz attempt-nya tadi itu bisa diekspor ke Excel ya. Jadi kita bisa ekspor ke Excel. Seperti ini. Oke, next itu saya pikir pada menu ini ya, pada menu grafik tumbuh.
Jadi untuk data perkembangannya ini bisa diekspor juga datanya ke Excel. Jadi kita bisa lihat ini data pertumbuhan itu ada dua ya, ada dua data. Nah kita bisa ekspor datanya ke Excel. Nah ini, nah seperti ini. Sini ada tanggal pengukuran, ada usianya, lalu ada tinggi badan, berat badan, kemudian ada lingkar kepala, lalu ada ini ya, ada indeks massa tubuhnya. Kita bisa lihat ini dari berat dibagikan dengan tinggi ya, itu untuk data indeks massa tubuh. Saya pikir rumusnya itu untuk interpretasi BMI-nya. Jadi ini ada interpretasi atau data analisanya. Jadi di sini anak memiliki berat badan di bawah standar WHO, kemudian ada kategori BMI-nya seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya. Ini cukup panjang ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti untuk video demonya. Ya, saya juga mau ucapin terima kasih pada klien karena memang udah diberikan tambahan waktu untuk menggarap project ini. Ya, mudah-mudahan hasilnya ini bisa sesuai dengan request. Tapi kalau memang masih ada ini ya, memang masih ada yang belum sesuai, itu nanti bisa kita diskusikan lagi melalui chat. Ya, yang paling penting mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Ya, terima kasih.